ujian. Kita justru kayak mau diuji. Justru itu. Nanti ada post testnya loh. Dari mulai. Ini bagian dari melompat. I cannot think nih. Oh, ini melompat data. Beli. Oke, siang semuanya. Level kali ini kita akan coba bahas yang ini ya, si Meta-Heuristic Optimization Algorithm series panjang ya. Padahal itu masih nanti Meta-Heuristic Optimization Algorithm sebenarnya. Nah, itu nanti kalau teman-teman googling itu ada banyak banget jenis-jenis macam-macam gitu ya. Nah, jadi kita nggak akan bahas semuanya. Saya akan mention beberapa aja sih di belakang gitu ya. Kalau menurut saya pribadi sih ini tuh salah satu hal yang menarik gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau menurut orang lain gimana. Soalnya sayang kalau nggak diiniin, kalau tidak diperkenalkan. Setidaknya diperkenalkan dulu. Jadi suatu saat nanti kepikir apa, oh iya ada beginian gitu ya. Nah, sebenarnya tuh kalau ditanya gitu ya, Meta-Heuristic itu apa gitu. Jadi gini, setiap kali kita punya permasalahan ya, biasanya nih kalau dilariin tuh ke sains gitu ya, misalnya permasalahan sains itu, entah di fisika, kimia, engineering dan lain sebagainya gitu ya, itu ada dua cara untuk menyelesaikan sebenarnya. Yang pertama namanya tuh exact approximation gitu ya, atau metode exact gitu ya, exact method gitu ya. Satu lagi tuh heuristic atau meta-heuristic method atau approach gitu. Ada dua pendekatan gitu. Nah, kalau yang exact tuh gimana? Yang exact tuh kayak kita belajar dulu waktu kita SMA sama kuliah gitu ya. Jadi belajar fisika, belajar matematik, kimia, kalkulus gitu ya. Nurunin rumus gitu. Jadi kalau misalkan dikasih apa? Dulu lah ya, misalkan pas hujan gitu ya. Ada mobil kecepatannya sekian meter per second gitu ya. Jalan selama 1 jam gitu, terus gini. Nah, berapa kecepatan akhirnya atau kapan dia nyampe? Nah, itu pasti. Ya, betul. Nah, itu kalau kita mau pakai rumus atau nurunin rumus sendiri itu bisa. Nah, itu pakai exact approximation gitu ya. Exact method gitu ya. Jadi kita nurunin rumus berdasarkan ya tadi teori-teori yang ada gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang si Meta-Heuristic itu gimana? Nurunin rumus enggak gitu. Jadi kalau si exact itu harus nurunin rumus gitu ya, pakai teori-teori atau hukum-hukum yang ada. Kalau si Meta-Heuristic itu enggak, dia tuh lebih ke kayak bukan ngira-ngira ya, tapi kayak mengambil inspirasi dari kejadian yang lain gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya misalkan mobil itu bergerak segini, kecepatan segini gitu ya. Nah, itu dikira-kira menggunakan pendekatan yang lain gitu. Nah, kalau ditanya solusi mana yang paling bagus gitu ya, ya sebenarnya si exact gitu ya. Si exact tuh pasti dia gini ya. Pasti itu memiliki hasilnya gitu ya. Hasilnya itu pasti tuh hasil yang paling bagus lah, yang paling baik gitu. Yang paling optimal gitu kalau kita ngomongin optimisasi gitu. Tapi masalahnya adalah tidak semua masalah itu tuh bisa kita selesaikan dengan exact gitu ya. Kan biasanya kan diselesaikan dengan cara kekeluargaan gitu kan ya. Nah, itu yang si kekeluargaan itulah yang si Meta-Heuristic gitu ya, yang lebih santai lah ibaratnya. Soalnya kenapa? Nah, ini nih kan. Jadi bisa dua tuh. Bisa jadi solusi eksaknya nggak ada, atau emang nggak bisa sama sekali diselesaikan dengan metode eksak gitu. Kenapa solusi eksaknya nggak ada? Ya bisa jadi nggak ada gitu. Contoh misalkan gini deh, misalkan kita pengen bikin penjadwalan lah ya, ngejadwalin ini deh, misalkan ngejadwalin produksi gitu. Bisa jadi solusi eksaknya tuh nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena misalkan ternyata constraint saling bertolak belakang misalkan. Atau misalkan ada kondisi-kondisi yang nggak memungkinkan. Nah, itu juga bisa jadi kayak gitu. Jadi saat kita nurunin rumus gitu ya, kita bikin modelnya, itu nggak solve sama sekali gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Atau tadi nih, terlalu pusing untuk dibikin modelnya gitu ya. Jadi puyeng lah gitu ya. Nah, terus gimana cara menyelesaikannya? Tadi ya, dengan si Meta-Heuristic gitu. Nah, ini sebenarnya tuh relate banget sama training dulu ya, tim MR kan 2 tahun lalu ya. Kita dapat training optimisasi kan ya, yang sama tim ITB kan. Nah, itu tuh relate banget sih ke sana gitu. Jadi kalau dulu pas kita training itu, kita belajar eksaknya gitu kan ya, cara eksaknya gimana, bikin modelnya gimana. Sekarang kita kan bahas si Meta-Heuristic-nya gitu ya. Ini feel free ya, kalau langsung mau nanya itu apa gitu ya. Nah, kan tadi kan ada keyword tuh optimisasi gitu ya. Optimisasi itu apa sih? Nanti kan dijelasin di belakang gitu ya. Jadi kalau kita punya masalah, intinya ingin memaksimalkan sesuatu atau meminimalkan sesuatu, nah itu sebenarnya tuh masalah optimisasi gitu ya. Jadi kalau misalkan punya masalah gitu ya, tapi tidak ada maksimalnya gitu ya, tidak ada minimalnya yang dicari, nah itu bukan masalah optimisasi. Karena optimisasi itu harus ada dua itu tuh.
ada yang dimaksimalkan, ada yang diminimalkan, gitu ya. Nah, terus pas balik ke sini gitu ya, matahari listrik itu apa sih gitu. Jadi kalau googling gitu ya, terus kan definisinya ada banyak tuh. Ya ini saya ambil ya yang paling keren kayaknya ya. Gitu ya. Tuh, sophisticated solving optimization problem gitu. Jadi biasanya itu tuh ini digunain kalau masalah itu benar-benar kompleks gitu. Saking kompleksnya itu sampai kita tuh males bikin persamaannya. Kan dulu kan waktu kita training yang di ITB itu kan ada masalah kan simple ya. Masalahnya kayak simple kan cuma 1-2 variabel, kita bikin modelnya dulu kan. Bikin modelnya dulu, baru kita solve dengan exact gitu kan, karena kan lebih gampang. Nah, tapi kalau ternyata ada banyak gitu ya, variabel ada banyak, terus constraint-nya ada banyak gitu ya, ada rules-nya makin banyak, nah itu mendingan pakai yang ini gitu, karena lebih tanda kutip kita nggak harus bikin persamaannya dulu gitu, kita nggak harus bikin formnya dulu. Dari data yang ada dengan logika yang ada, kita bisa bikin apa ya, bikin algoritmanya sendiri sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini kan ada ini nih, computational intelligence paradigm gitu ya. Nah, itu tuh apa gitu ya. Sama, saya googling lagi gitu ya. Jadi kita sering googling. Nah, jadi ini tuh gini, teori, design, application, and development of biologically and linguistically gitu ya. Nah, jadi itu maksudnya apa sih? Jadi kalau saya boleh kasih, oh ini mau greedy gitu ya. Jadi intinya itu apa ya? Sesuatu apa ya? Sesuatu metode gitu ya yang dikembangkan berdasarkan inspirasi dari apa yang ada di alam sih. Baik itu makhluk hidup atau yang bukan makhluk hidup gitu. Nah, tadi kan disebut juga tuh ada greedy gitu ya. Nah, greedy sendiri tuh apa sih gitu ya. Jadi kalau greedy itu apa sih, tamak ya bahasa Indonesia ya. Serakah gitu kan ya. Jadi itu metode optimisasi yang tamak tuh kayak gimana? Itu adalah itu tadi nih. Satu yang solve masalahnya, terus yang kedua dia itu tuh yang mencari ini gini. Yang namanya masalah itu kan pasti ada masalah optimisasi ya. Ada tuh namanya tuh solusi kan ya. Kan kita mencari solusi. Nah, solusi itu ada dua biasanya. Ada solusi global sama solusi yang lokal. Yang global itu tuh yang harus kita cari tuh gitu ya, karena kan keseluruhan masalah kan sistem. Yang lokal tuh yang misalkan solusi lokal cuma berlaku di poin ini aja gitu, cuma berlaku di poin ini aja. Nah, si greedy itu tuh cara kerjanya dia mencari yang semua lokal gitu ya, diharapkan dengan semua yang lokal ketahuan kita bisa dapat yang globalnya gitu. Itu si greedy sih. Nah, ini saya bilang ya gitu. Jadi si metaheuristik itu tuh terinspirasi dari fenomena yang ada di alam gitu. Ini alam Konoha. Nanti ada hubungannya? Oh, enggak ada hubungannya. Gitu ya. Nah, ini beberapa contohnya nih. Nah, karena tadi ya, tiap orang, tiap negara punya apa namanya? Punya apa ya? Lokal wisdom masing-masing gitu ya. Nah, ini dulu nih salah satu dosen di Telkom dia bikin komodo melipir namanya. Algoritma komodo melipir. Ini baru sih seingat saya cuma 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Terus sekarang udah ada lagi yang mengembangkan gitu. Jadi iya, versi advance-nya. Sebentar, tadi kayaknya ada yang mau masuk. Lokal tadi ya? Iya, gitu. Sebentar. Ini. Komodo biasa sih melipirnya itu. Jadi itu si orang Telkomnya itu dia pakai apa ya, perumpamaan komodo gitu. Terus kenapa ditambahin melipir karena dia orang Jawa gitu. Jadi kayak apa? Bisa tuh untuk ini tuh ada 2 suku kata sih gitu. Jadi dibikin lebih ini aja, lebih apa? Lebih catchy lah gitu ya. Nah, waktu itu dipublish saya sempat lihat gitu ya. Ternyata tuh lumayan rumit sih algoritmanya gitu ya. Lebih rumit dibandingkan si ABC nanti yang saya akan jelasin gitu ya. Nah, tapi itu sekarang nih udah dikembangin lagi nih sama si orang-orang dari Universitas Cina gitu. Jadi kayak cepet banget gitu, tiap kali orang tuh bikin, biasanya udah ada tuh modification-nya atau improve-nya gitu, atau inspired-nya gitu ya. Nah, itu macam-macam tuh. Dan ini nih terus berkembang gitu, karena nanti tiap orang punya akan versinya masing-masing gitu ya. Oh, yang di China namanya apa? Komodo Kia. Sama adaptif juga gitu. Gitu. Jadi Komodo melipir 2.0 gitu. 2.0. Nah, ini jadi kalau pernah ingat ya, tahun lalu kan saya sempat kasih level juga tentang black hole kan gitu. Nah, ini improve black hole tahun 2022 gitu ya, beberapa bulan yang lalu gitu. Ya sama sih, dia terinspirasi dari si black hole itu. Nanti yang saya akan jelasin yang si spiral gitu ya. Spiral tuh mirip-mirip kayak black hole. Bedanya kalau black hole kan kayak kesedot ke lubang hitam kan, kalau spiral tuh muter, kesedot tapi muter gitu. Gitu ya.
Ini juga nih ada ant colony gitu ya. Jadi koloni semut gitu. Jadi tuh kalau di istilah komputasi gitu ya, kita sebutnya tuh ini swarm intelligence ya. Gitu. Jadi tidak cuma semut ya, nggak cuma semut gitu, macam-macam. Jadi ada killer whale juga gitu. Terus ada juga yang namanya tuh grey wolf gitu ya, kawanan serigala gitu. Ya terserah dianya aja gitu mau kasih nama apa. Tapi kasih namanya itu tuh bisa tuh terinspirasi dari sana gitu. Kalau misalkan dia bilang ini grey wolf gitu, tapi kelakuannya nggak kayak serigala gitu, kayak apa gitu ya. Nah itu nggak pantas juga kan gitu. Gitu. Jadi tuh masing-masing tuh terinspirasi karena memang ada perilakunya di sana gitu. Nah ini grasshopper malahan. Jadi harus ada benang merahnya ya, Iya. nggak asal kasih nama. Betul, nggak asal kasih nama gitu. Iya. Gitu. Nanti kamu bilang ini grasshopper tapi tidak menghop-hop gitu ya. Tapi nggak loncat tapi jalan gitu. Gitu. Nanti gitu. Dan itu tuh nanti masing-masing tuh punya cara kerjanya masing-masing, terserah dia aja gitu. Nanti nanti mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, kalau semua orang tuh bikin gitu ya, terus cara ngetesnya gimana? Nah, itu tuh ternyata tuh ada beberapa beberapa masalah matematik yang memang digunakan untuk ngetes itu. Gitu. Jadi seingat saya itu ada 4 atau 5 ya, ada 4 atau 5 masalah matematik yang solusi eksaknya nggak ada. Gitu. Jadi tuh yes, tapi semua ini harus bisa solve itu. Yes. Jadi ada persamaan matematik 3 variabel x, y, z gitu ya. Jadi kalau digambarin ada. Nah, cara ngecek apakah semua algoritma ini berhasil atau enggak, mereka harus bisa solve si 5 persamaan itu dengan cepat gitu ya. Dan terbatas itunya. Kan kalau kayak contoh deh, kalau kayak yang namanya koloni gitu ya. Koloni kan pasti rame-rame tuh. Nah, itu tadi. Jadi sebisa mungkin tuh diselesaikan misalkan jumlah semutnya cuma 10 gitu. Atau jumlah semutnya cuma 5 atau si wolf-nya misalkan cuma 50 gitu atau cuma 100. Jangan sejuta grey wolf. Kalau 1 juta mah udah kayak orang brute force kan gitu. Jadi memang ada ininya. Ada apa namanya? Ada syaratnya lah gitu. Gitu. Tapi tadi berarti solusinya akan bisa lebih dari satu. Betul. Bisa lebih dari satu. Maksudnya per algoritma pun akan bisa lebih dari satu. Bisa. Karena gini, kan kalau eksak itu kan sudah ada kepastian kan. Oke, ini pasti yang paling optimal gitu ya. Ini paling optimal nih. Kalau ketasi eksak ada 2 solusi, itu 2 solusi yang paling optimal atau 3 itu 3 solusi yang optimal. Tapi kalau si meta-heuristic kan kita nggak pernah tahu tuh solusi yang kita hasilkan tuh optimal atau enggak, ya kan? Bisa jadi optimal sama dengan yang si eksak, bisa jadi tuh itu near optimal gitu. Atau gini deh, contoh deh, kan gini nih, ada masalah yang tidak punya solusi eksak gitu ya. Terus bagaimana kita ngetes jawaban itu tuh yang eksak? Gimana caranya? Betul sih. Salah satu cara misalkan diulang lagi kan, kita run lagi ulang gitu ya. Keluar hasilnya kayak gimana gitu. Tapi yang paling simpel tuh kita cek aja hasil solusi yang tadi udah dikeluarkan itu ya. Satu itu dia berbenturan dengan constraint yang ada atau enggak. Yes, dicek dulu ada yang berbenturan dengan constraint yang ada enggak. Terus yang kedua, kita bisa cek juga gitu. Misalkan nih kita udah 5 kali ngeran gitu ya, dapat 5 hasil yang berbeda-beda gitu. Nah, itu bisa kita compare. Kalau ternyata dari 5 ini tuh tanda kutip ya, ini nilainya sama semua gitu ya. Nah, bisa jadi tuh solusinya ada 5 itu. Gitu. Atau ya kita compare sama yang udah ada sekarang. Contohnya kayak ini deh, kayak kemarin sekarang kan kita lagi jalan yang buat routing kan. Nah, yang buat routing tuh gitu. Misalkan saya udah bikin solusinya nih. Oh, ini solusi untuk hari pertama armada A harus jalan ke kota A, B, C, D gitu ya. Nah, itu cara menguji hasil saya tuh yang paling optimal tuh gimana? Ya simple, kita backtrace aja. Compare hasil kita dengan apa yang udah dijalanin praktikalnya yang ada sekarang gitu. Kalau hasil kita lebih baik ya berarti itu yang optimal sebenarnya. Gitu. Yang paling optimal saat itu. Saat itu, betul. Kalau ada model baru dia akan men-challenge itu. Yes, betul. Karena enaknya si meta-heuristic ya, ini modelnya tuh bisa kita macam-macamin gitu. Jadi bisa dikasih punishment gitu. Kita bisa kasih punishment, kita kasih reward juga bisa gitu. Jadi kalau ada yang pernah dengar reinforced learning, nah ini tuh salah satunya gitu. Jadi kita bisa kasih semacam hukuman di sana. Jadi seandainya deh, misalkan ada yang melebihi atau melanggar constraint gitu. Misalkan ini deh, misalkan saya mau bikin model nih,
untuk routing armada lah ya. Misalkan dari Ciawi nih bawa barang, dia harus ke kota-kota mana aja gitu. Terus misalkan saya bilang, oke, kamu tuh cuma boleh ngantor ke 5 titik toko gitu. Nah ternyata si algoritma saya tuh menghasilkan dia mengantar ke 7 toko, itu kan nggak boleh tuh. Nah setiap kali dia menghasilkan yang di luar constraint, nah dia kita kasih hukuman gitu. Hukumannya apa? Kita setrap gitu ya. Ya enggak ya. Hukumannya kita kasih nilai jelek gitu. Nilai jelek. Jadi suatu saat nanti dia nge-running iterasi berikutnya, dia akan belajar. Oh, oke. Yang tadi ini jelek nilai saya. Berarti sekarang saya harus lebih baik lagi gitu ya. Gitu. Menarik kan ya? Gitu. Jadi gitu. Jadi kita bisa kasih nilai jelek lah gitu ya. Gitu. Karena kan simple ya. Kan optimisasi kan mencari maksimum atau minimum. Contoh deh, misalkan tadi ya, saya mencari rute dengan kilometer yang paling kecil gitu. Jadi hukumannya apa? Misalnya gini, saya mencari gini. Yes, kita kasih hukuman yang menambahkan kilometernya. Gitu. Misalkan gini, atau tadi misalkan gini, saya mencari rute yang kilometernya paling sedikit gitu. Tapi constraint-nya nggak boleh lebih dari 5 titik ya. Nah, cara simpelnya itu tadi, kalau keluar solusi yang dia 7 titik gitu ya, tiap titiknya saya kasih ganjaran 1000 kilo gitu. Gitu. Yang tadi itu harusnya tuh apa 7 titik misalkan cuma 10 kilo gitu ya, tapi karena dia melanggar ditambahin 2000 gitu ya. Nah, itu kan jadi sesuatu hal yang buruk buat dia. Jadi pas iterasi berikutnya dia akan menghindari tuh hukuman-hukuman itu. Gitu. Dia akan mencari yang paling minimum. Kalau itu begitupun juga yang kebalikan ya. Jadi kalau misalkan kita nyari yang maksimum gitu ya. Nah, itu hukumannya gimana? Kita kurangi nilainya. Gitu. Misalnya kita pengen mencari yang maksimum gitu ya. Nah, ternyata ada yang dilanggar. Nah, itu kita bisa kasih nilai minus tuh. Biar nilai dia tuh jadi 0 atau negatif gitu. Gitu sih. Nilainya kayak bikin lebih cut off lagi gitu. Yes. Nah, dan itu penentuan nilainya ya terserah kita gitu. Kadang-kadang sensitif juga sih. Ada beberapa constraint yang saya kasih nilai misalkan hukuman cuma 10 gitu ya. Tapi ada beberapa constraint yang saya kasih nilai misalkan hukumannya 1000 gitu atau 100. Tergantung seberapa apa ya? Mutlak yang harus dilakukan gitu. Kalau tadi ternyata nih, oh dia harus strict cuma 5, nah itu saya akan kasih nilai gede gitu. Tapi ada beberapa kasus yang sebenarnya tuh constraint-nya tuh tidak harus sebegitunya gitu. Nah itu bisa kasih nilai yang 10 apa sih 10 aja lah gitu. Gitu. Nah itu biasanya tuh nanti akan kelihatan saat ini sih. Biasanya tuh gini, kan kita kan bikin model tadi kan ini ya, misalkan bikin model berdasarkan constraint yang ada gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu ya, itu tuh ada solusinya atau enggak kan, gitu. Kadang kalau udah kita running, ternyata oh ini kok nggak ada solusinya ya. Nah berarti bisa jadi ada constraint yang saling bertolak belakang. Nah bisa kalau kayak gitu tuh, saya coba kecilin dulu tuh hukumannya. Nanti dari situ kita bisa lihat hasilnya tuh gimana, ada yang bertolak belakang, oh ternyata ada yang bertolak belakang misalkan. Kalau kayak gitu tuh baru tuh diiniin. Soalnya kalau dibikin strict semua, itu pas di run itu biasanya akan lama gitu, lama-lama tapi nggak selesai-selesai gitu. Bisa kayak gitu tuh. Gitu ya. Nah, prinsip utama si GRI itu sebenarnya simpel sih. Ini bayangin gitu ya, si papan tulis itu tuh kayak ruang solusi kita gitu. Jadi solusi kita tuh ada di sana semua gitu. Yang bintang kuning, nah itu tuh adalah solusi yang paling optimal gitu ya. Sementara yang bintang kelap-kelip itu tuh itu adalah solusi apa? Solusi lokalnya gitu. Jadi yang kuning itu global optima gitu ya. Yang kelap-kelip itu yang lokal optima gitu. Nah, cara prinsipnya si grid itu apa? Yaitu tadi dia mencari solusi terbaik dari solution space itu ya, dari domain itu. Terus ya itu dia akan nyari biasanya dia akan nyari local solution. Nanti diharapkan dari local solution itu tuh dia bisa dapat si globalnya gitu. Nah, apapun algoritmanya ya, mau pakai B kayak mau pakai tadi killer whale atau mau pakai apa gitu ya. Ada dua prinsip yang biasa dijalanin yaitu eksplorasi sama eksploitasi gitu. Jadi kalau eksplorasi itu dia itu mencari solusi gitu ya di area yang belum dieksplor gitu. Kalau eksploitasi dia mencari solusi gitu ya dari region atau area yang apa ya, yang kira-kira tuh berpeluang ada di sana. Nah itu nanti cara untuk menentukan bukan cara untuk menentukan ya. Tadi kan saya bilang ya cara menentukan algoritma terbagus atau enggak kan dites tuh ke ini kan kemana nih ke si persamaan yang itu ya yang susah itu tadi kan. Nah tapi kalau secara rumus gitu ya atau secara
pekerjaan algoritma, kita bisa ngeliat 2 hal ini doang sih. Seberapa bagus dia mengeksploit dan seberapa bagus dia mengeksplor. Black hole itu jeleknya adalah di bagian eksplorasi. Gitu, si black hole ya. Kenapa? Kalau prinsip black hole itu gimana sih? Misalkan ada bintang nih. Misalkan bintangnya gini lah ya. Misalkan bintangnya banyak. Terus misalkan black hole-nya di sini gitu. Dia kan akan tertarik sini ya. Tertarik. Nah, bisa jadi sini nih nggak dilewatin gitu. Bisa dia kelewat gitu. Jadi makanya kalau si black hole tuh kelemahannya dia eksplorasinya nggak gitu bagus gitu. Makanya nanti ada improve lah kan, ada improve. Itu improve tuh untuk mengimprove either ini atau ini gitu. Atau dua-duanya. Biasanya kalau black hole tuh disandingkan sama Big Bang gitu. Jadi kalau bintangnya udah keserap gitu ya, ke black hole-nya ntar ada Big Bang lagi, keserap ada Big Bang lagi gitu. Gitu. Nah, terus hubungannya si optimisasi sama machine learning apa? Kan yang ramai kan machine learning kan, machine learning, deep learning, AI segala macam kan. Tapi yang sebelah sini tuh kayak nggak kemana kedengeran ya, gitu. Ada yang tahu hubungannya apa? Saya juga pertama kali pas dapat kuliahnya, apaan hubungannya sama ini gitu ya, kayaknya ada hubungannya deh gitu ya. Ini mah kayak nice to know aja gitu, nggak banyak orang ini kan, ngeh ke yang bagian sini kan. Orang pasti kalau untuk training segala macam kan pasti larinya ke sini kan. Yang ini nggak pernah disentuh-sentuh kan. Gitu. Ya benar Cuk, buat naikin akurasi sebenarnya gitu. Tapi hubungannya itu adalah sama-sama ngoding. Kalau machine learning kan ada ininya, kadang-kadang udah ada toolsnya kan. Kalau optimisasi sayangnya nggak ada toolsnya gitu. Ya, jarang lah toolsnya. Tapi sebenarnya tuh ini nih benang merahnya ya. Kan kalau machine learning itu kan kita harapkan prediksi kita makin bagus ya, makin akurat kan. Sebenarnya kalau optimisasi itu kan memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu. Jadi hubungannya apa? Ya kita bisa pakai optimisasi untuk memaksimalkan akurasi tadi, gitu ya. Membuat akurasi semakin besar gitu. Caranya gimana gitu? Nanti di belakang saya kasih contoh gitu ya, beberapa cara gitu. Kita juga ada contohnya lah, cara ngajarnya gimana gitu ya. Jadi intinya tuh kalau kita punya masalah terkait prediksi gitu ya, nah kita bisa menggunakan prinsip optimisasi ini sih, dikawinkan lah ya ibaratnya, gitu. Contoh simpelnya apa? Biasanya kan ini ya, kalau kita machine learning kan ada yang namanya feature selection kan, misalkan ada 100 variabel nih, prediktor gitu ya, 100 prediktor. Kita pengen memprediksi satu variabel doang gitu ya. Nah dari 100 itu kan nggak semuanya penting kan. Nah itu salah satu cara ya untuk melakukan feature selection kita bisa menggunakan si optimisasi ini gitu daripada coba salah satu gitu ya atau masukin semuanya gitu ya. Nah kita bisa menggunakan prinsip ini gitu. Jadi optimisasi tetap bukan bagian dari ML atau kalau Bukan. optimisasi itu metafisik maka dia bisa disebut ML. Bukan, itu dua barang yang beda. Karena optimisasi itu cuma ngomongin dia itu maksimum atau minimum gitu. Tapi di beberapa kasus, kalau ini kan dikawinkan ya, tapi beberapa kasus optimisasi itu bisa juga untuk membuat machine learning. Beberapa kasus. Nanti saya kasih contohnya gitu ya. Ya karena pada akhirnya machine learning pun optimisasi sesuatu kan, dia betul. meminimalkan Z. Yes. Gitu. Ya. Nah, contoh yang paling simpel ini sih, nanti di belakang lah ya, saya coba demo gitu ya. Regresi linear itu kan salah satu machine learning sederhana kan ya. Kita memprediksi kan dari numerik ke numerik gitu kan. Nah, nanti kita bisa membuat model regresi linear menggunakan optimisasi sebenarnya. Gitu. Apakah hasilnya lebih bagus? Nah, nanti kita lihat ya. Ternyata nanti kalau untuk kasus yang ini nanti hasilnya lebih bagus dibandingkan regresi linear yang kita buat pakai base-nya CR. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi kalau saya balikin sini ya, jadi machine learning kan ngomongin prediksi kan, baik itu prediksi numerik atau prediksi klasifikasi kan, kategori kan, gitu ya. Sebenarnya kalau optimisasi itu memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu, gitu ya. Bisa dikawinkan, bisa juga optimisasi itu tadi bisa dipandang sebagai ML juga, gitu. Tapi nggak semua kasus, gitu ya. Terutama kalau eksak tapi. Ya.
Oke. Nah, pokok bahasan kita ini, kita kan coba membandingkan dua ini ya. Ada yang namanya spiral dynamic sama artificial bee colony gitu. Sebenarnya kalau yang si spiral dynamic itu kemarin pas kuliah diajarin, kalau si ABC gitu ya, ABC itu nggak diajarin. Jadi lihat sendiri di bawah paper, terus lihat cara dia algoritma gimana gitu. Saya pribadi sih lebih suka yang sisi spiral ya gitu ya, karena itu relatif lebih simple gitu. Tapi yang ini sih kata orang simple juga sih, tapi kok sama saya pas ngoding nggak simple ya. Nggak simple gitu. Pokoknya beda. Masih kamu yang bilang nggak simpel. Oh iya, si ini ya, si MetaRisk ini ya, salah satu apa ya, salah satu poin pentingnya adalah, jadi kalau teman-teman cari gitu ya, library yang udah ada gitu ya, baik di R atau di Python, itu bisa jadi ada. Kayak contoh kayak ABC deh, ABC tuh di R ada gitu ya, di Python harusnya sih ada gitu ya. Kalau si spiral, oh ya si spiral nih belum tentu ada ya, karena ini lebih baru lagi. Ini baru beberapa tahun ke belakang gitu. Nah, jadi bisa jadi nanti ada apa namanya si functionnya gitu atau library-nya, tapi itu tidak berlaku untuk semua masalah gitu. Kenapa? Karena algoritma ini ya, jadi jangan bayangin tuh algoritma ini tuh kayak ini. Algoritma ini tuh kayak apa namanya? Kayak apa ya sebutnya ya? Kayak kode yang baku lah gitu ya. Algoritma ini cuma langkah kerja. Jadi algoritma itu cuma langkah kerja. Bukan yang if ini maka begini rumusnya begini enggak, ini tuh cuma langkah kerja aja sebenarnya. Kita yang ngodingin gitu. Jadi tuh itu tuh customize, makanya tuh ini tuh nggak akan pernah nemu library-nya gitu. Jadi contoh deh misalkan buat ngerjain spiral ya atau si ABC lah ya. ABC buat menyelesaikan masalah kalkulus sama ABC buat menyelesaikan masalah penjadwalan itu pasti beda gitu. Tapi langkah kerjanya sama, yes, stepnya sama gitu. Dan yang ngeselinnya itu kadang-kadang stepnya cuma 8 baris gitu. 8 baris atau cuma 10 baris gitu. Tapi berarti dia harus pikirin step apa yang akhirnya bisa kayak dipakai untuk semua masalah gitu. Iya, betul. Jadi kayak gini nih, ini contoh ya, ini kelihatan nggak ya? Apanya dikenain kemana gitu kan ya. Nah, ini nih kalau kayak si siapa namanya? Si spiral cuma 6 ini doang, cuma 6 apa? Cuma 6 langkah, 6 proses. Gitu. Input cuma hyperparameter ya. Ada 1, 2, 3 sama 4 gitu. 4 ini doang. Proses cuma ini doang. Mau ngerjain kalkulus, mau ngerjain fisika, mau ngerjain penjadwalan nih sama semua. Gitu. Ini kayak gini. Gitu. Sama kayak si ABC, ABC juga sama. Apapun masalahnya ya, cuma gitu doang gitu langkahnya. Gitu. Makanya yang saya bilang tadi, algoritma ini nih cuma langkah kerja aja sebenarnya. Gitu. Bukan fungsi yang baku, langkah kerja gitu. Makanya tadi ya itu tadi kita nggak akan pernah dapetin satu fungsi yang berlaku untuk semua masalah, baik di R atau di Python. Kita harus ngoding sendiri. Gitu. Itu hyperparameternya benar-benar kayak ML gitu. Jadi bisa jadi nggak exact juga. Betul. Ya kan? Yes, nah, nanti saya akan kasih tunjuk deh. Kalau kita ubah-ubah tuh ya, nanti itu tuh sebenarnya tuh ya hyperparameter tuh gunanya buat ini sih. Seberapa cepat itu mencapai solusi aja. Betul. Gitu. Untuk Yang beberapa ML sebenarnya. yes, ya. Betul. Untuk beberapa kasus kalau kita memperbanyak bintang lah ya. Kalau misalkan di spiral nih kita perbanyak bintang atau di B-nya gitu ya, kita memperbanyak B-nya gitu ya. Ya itu pasti akan ketemu gitu. Tapi biasanya kalau makin banyak itu lama gitu. Makanya nanti kita tinggal ini aja tuh kayak plus minus lah, mau nyari gimana, mau nyari waktu atau nyari solusi. Ya. Oke. Yang pertama dulu ya. Kita masuk ke si artificial bee colony gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya pertama kali kenal ini tahun 2017-an. Dulu tuh ada teman kuliah ya yang ngasih tahu ini ada artificial bee colony gitu ya. Tapi kata dulu nggak ngerti ya, ini apaan sih ginian gitu ya. Terus kayaknya ribet banget gitu. Nah, ternyata pas dibaca sekarang sama tetap ribet juga. bukan jadi lebih mudah ya, ternyata tetap ribet juga gitu. Nah, kenapa dinamakan bee colony? Ya memang dia hanya terinspirasi dari si koloni lebah ini gitu. Jadi kan kalau lebah itu kan dia bayangin ada ladang yang luas gitu ya, ladang yang luas penuh dengan bunga gitu ya. Nah, si lebah itu kan pasti akan mencari mencari madu kan, mencari madu atau mencari bunga dengan kualitas terbaik, gitu kan ya. Nah, di sini tuh ada 3 koloni nih, ada 3 grup. Ada namanya ada onlookers, ada scout, sama ada employed gitu. Nah, si 3 ini nanti yang akan
translate ke dalam algoritma itu, gitu ya. Nah, di sini kan ada kualitas terbaik gitu ya. Nanti kualitas terbaik itu nanti kita nyebutnya tuh fitness di sini, gitu ya. Fitness. Nah, langkah kerjanya gimana? Langkah kerjanya ya beneran ini aja, beneran kayak lebah aja. Oh ya, tadi ya yang saya bilang ya, ada beberapa hyperparameter. Kalau tadi itu si ABC gitu ya, ya pasti ini nih berapa banyak food source atau berapa banyak lebah yang kita ya deploy gitu ya. Terus berapa kali dia nyari gitu ya. Sama ini kan kalau kita cari tapi nggak ketemu-ketemu, nah si B-nya ini mau ngabur atau enggak gitu. Kita kasih limitasi. Misalkan ada satu ladang gitu ya. Nah, misalkan B-nya ada 5 B gitu ya, 5 lebah. Mereka akan muter-muter tuh, muter-muter. Nah, saat nanti nggak ketemu-temu, nah dia harus pindah kemana gitu, atau harus kemana gitu. Di beberapa algoritma, si B-nya bisa mati. Keselin ya, B-nya mati gitu ya, atau B-nya stay gitu, stay di sana nggak kemana-mana lagi. Nanti dari sarangnya dia keluar lagi gitu, itu bisa juga kayak gitu. Kan nanti ada bilang improve ya, jadi itu macam-macam tuh bisa dibikin kayak gitu. Jadi nanti kayak komodo melipir ya kadang-kadang bisa jadi mungkin komodo kemana gitu ya, atau tambah apa gitu. Tapi improvementnya itu masih harus sesuai dengan perilaku di Iya. dunia nyata. Betul. Gitu. Kayak tadi ya, menyatakan kayak kalau di sini kan B-nya tetap kan. Iya. Udah nggak alami, udah deh. Jadi kayak nanti B-nya keluar lagi di sarangnya. Sama kayak si spiral kan bentuknya spiral gitu ya. Tapi kemarin tuh ada jurnal dari orang Malaysia tuh. Nah, kalau sama dia bukan dibikin spiral, dibikin macam-macam bentuknya. Gitu. Jadi muter tapi bentuknya macam-macam. Iya. Jadi kalau ini kan bisa muternya, kalau ini muternya mungkin kotak-kotak gitu loh. Kotak-kotak tapi kotaknya makin kecil gitu. Bisa kotak, bisa kayak bentuk bunga begini gitu. Jadi setiap orang bisa ngasih berbagai macam sih. Nah, tadi ya, oh ya ini flowchart-nya nih, flowchart buat si ABC gitu ya. Ya just gini doang gitu loh. Jadi kayak kalau tadi kan si spiral kan cuma beberapa baris ya, 6 baris gitu ya. Kalau dia cuma ya just segini doang gitu. Jadi kayak ada berapa banyak sumber makanannya gitu ya. Terus hitung nilai fitness-nya. Jadi food source-nya ya, dihitung kualitasnya gitu ya, bagus atau enggak gitu ya. Nah, nanti misalkan setelah itu ada fase employee gitu ya. Nah, fase si employee ini tuh ya itu tadi muter-muter nyari bunga yang lain gitu. Nanti kalau udah fase ini yang nentuin fase ini berapa kali ya terserah kita gitu. Misalkan saya employee B-nya itu mau 5 kali iterasi gitu ya. Ya udah bisa 5 kali gitu. Nanti setelah sini masuk ke onlooker. Jadi kalau yang ini tuh berarti gini nih, yang ini tuh adalah B-nya keliling-keliling nih, nyari madu lah ya. Kalau yang onlooker itu B-nya pulang ke sarangnya. Terus dia bertukar informasi. Mereka bertukar informasi. Nanti dari situ ditentukan. Misalkan ada 5 full source gitu ya. Ada 5 B nih. Masing-masing mengeksplor gitu ya. Dapatlah 10 full source itu. Di onlooker ini di sarang gitu ya, di sarangnya itu nanti mereka akan musyawarah gitu. Dari 10 ini ya, mana yang paling bagus sebenarnya gitu. Nah, itu nanti tergantung, itu di sini ada nilai probabilitasnya gitu. Jadi enaknya ini ya, enaknya si meta heuristik ya, ada faktor ketidakpastian. Gitu. Jadi kalau kata si B-nya, oke 10-nya bagus nih. Yaudah kita eksplor daerah 10-nya itu bisa juga kayak gitu. Bisa juga dari 10-nya itu cuma satu doang misalkan, yang paling bagus gitu. Oke, kalau satu berarti dia akan mengeksplor di sekeliling daerah satu doang gitu. Gitu. Nanti baru terakhir di scoutnya sama nih. Jadi proses antara employee, onlooker sama si scout itu secara rumus sama. Yang perbedaannya cuma si onlooker doang tuh, cara menentukan cara dia bermusyawarah lah ya. Nah, itu ada tambahannya. Gitu. Jadi si onlooker di algoritmanya cuma ada tambahan cara mereka bermusyawarah sama faktor probabilitasnya gitu ya. Nah, kalau si bikoloni nanti secara visual, nanti saya kasih tunjuk gitu ya. Secara visual tuh dia nggak akan, jadi kalau bayangin gitu ya, ada ladang nih, terus ada lebah banyak gitu ya. Jangan ngebayang nanti lebahnya akan ngegerubung ke jadi satu. Secara visual nggak kayak gitu. Secara visual dia akan menandai titik-titik mana aja yang punya madu paling bagus.
nanti dia akan selesaikan di pas musyawarah itu. Musyawarah terakhir lah ibaratnya. Ternyata dari sekian banyak titik yang paling bagus yang ini aja. Beda sama spiral. Kalau spiral kan kayak tornado atau apa gitu ya, pasti mereka akan ngubung ke satu tempat gitu. Nanti saya akan kasih lihat visualnya deh. Nah ini caranya ya. Jadi contoh nih, ini ada ladang lah ya. Nah misalkan yang apa, ada 4 lebah di sini gitu ya, ada 4 lebah. Nah ini nih adalah solusi yang optimalnya lah ya, solusi optimalnya nih. Gitu. Yang ini nih, yang lain tuh ini solusi-solusi juga, tapi itu bukan optimal gitu ya, yang lokal-lokal gitu. Nah kalau di employed behaviors seperti tadi tuh ya, kita akan define dulu nih mau berapa lebah gitu ya. Nah nanti lebah itu akan mencari gitu. Awalnya akan secara acak gitu. Terserah dia tuh dia makan lari, dia kan lari kemana. Tiap dia lari ke bunga gitu ya atau kemana, dia akan ukur tuh kualitas madunya. Dan mereka harus mengingat oke posisi di sini gitu. Nah setelah itu dia akan terbang ke area yang lain. Cara terbangnya gimana? Milih terbangnya gitu ya. Nah itu ada nilai ketidakpastian di sana. Gitu. Jadi misalkan yang ini nih, itu nanti akan ada apa? Secara kode gitu ya atau secara programmingnya masing-masing lebah tuh kayak punya apa ya? Kita kasih aturan yang sama, tapi outputnya bisa beda-beda. Tadi ya kan ada sifat probabilitas gitu ya. Misalkan lebah yang ini nih, misalkan kita kasih nilai min 1 sampai 1 gitu ya. Angkanya bisa minus 0,5, bisa 0,3, terserah gitu ya. Nah gitu dia tuh ibarat tuh nanti outputnya gitu ya, dia bisa mendesain dia harus ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Gitu untuk masing-masing. Kiri, kanan, atas atau bawah gitu. Tapi ini apa itu tadi nilainya itu harus bergantung juga sama lebah yang lain juga gitu. Jadi jangan sampai si satu ini tiba-tiba melenceng jauh banget ke sana gitu, ke kiri itu nggak bisa juga gitu. Nah misalkan udah dapet nih dia keliling lagi gitu kan, keliling dia ukur lagi nih fitness dari si madunya gitu ya. Nah dia akan membandingkan dengan food source yang di awalnya tadi gitu. Misalkan yang satu dia ke atas kan diukur berapa, terus dia ke bawah tuh diukur berapa gitu ya. Nanti dia akan mengingat-ingat gitu. Nah, lalu pada saat onlooker, semua akan balik lagi nih, balik ke sarang. Nah, mereka akan berbagi informasi, gitu ya, berbagi informasi. Nah, dari situ nanti akan tadi ya, ada faktor ketidakpastian kan, ketidakpastian untuk nentuin mana nih, area mana aja nih yang perlu kita explore. Dan di sini dia bilang ada namanya dance gitu ya. Tahu deh, ada yang namanya tarian lebah ya, saya juga baru tahu tuh. Tarian lebah, jadi itu lebah tuh kayak ngasih semacam petunjuk lah ke lebah lain. Ya kan gitu ya, lebah kan gitu ya. Misalkan ada satu ladang nih, ada banyak lebah yang jalan-jalan, terus kenapa tiba-tiba dia bisa tahu ujung-ujungnya ada di sana. Nah itu ada namanya dance di situ, tarian lebah gitu ya. Nanti dari situ, iya kayak jadi sama kalau semut tuh berarti kan ada trace-nya kan, ada jejaknya kan gitu. Sama tuh nanti dia akan dance katakan kayak ngedance gitu ya. Dia akan ngedance deh. Dia akan dance dengan faktor tertentu gitu ya untuk cari food source gitu. Dan ini akan diulang-ulang terus nih. Ulang-ulang terus gitu ya. Tadi ya sifatnya itu eksplorasi sama eksploitasi gitu. Nah nanti setelah itu nanti pas di scout terakhir, nah nanti dia akan ini tuh akan mendesain kita perlu cari food source yang lain atau ya udah kita akan coba cari dari yang sudah termemoris yang tadi gitu. Nanti saya kasih unjuk ini ya atau sekarang aja deh ya biar ada gambaran seberapa ininya. Atau saya lanjutin dulu deh, saya lanjut ke spiral dulu ya, biar sekali nanti. Itu deh, sampai ABC dulu deh, ada yang mau tanya dulu nggak? Yang tadi dong, ya. Jadi kapan ada parameter kalau dia perlu cari food source lain atau enggak? Nah, itu ada ini ya, di awal tuh di hyperparameternya. Jadi di sini kita kasih limitasi gitu. Limitasi digedein gitu. Bisa. Oke. Gitu. Jadi kayak misalkan untuk masing-masing tahap nih, misalkan saya bikin employed-nya misalkan 10 kali gitu ya, onlooker-nya 3 kali. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Gitu. Atau nanti limitasi ini nih, limitasi yang bawahnya nih, yang bis-nya gitu ya. Mau saya bikin 10 gitu ya. Kalau dia udah 10 diem aja di situ,
dia harus bergerak ke tempat yang lain, itu juga bisa kayak gitu. Gitu sih. Gimana ada nggak itu nggak ada gimana nggak ada limitasinya. Oh, greedy optimisasi nggak ada limitasinya. Seperti sih nggak ada sih, tergantung dari modelnya gitu. Seberapa jauh kita mau nurunin algoritmanya gitu ya. Oke, lanjut ya berarti ya. Oke, berikutnya tentang spiral, gitu ya. Nah, si spiral itu yang bikin orang Jepang ya. Si namanya tuh Kenichi Tamura gitu ya, sama Yasuda gitu. Ini tahun Sampai hafal. enggak ada namanya malah. Oh, Nah, namanya. kita ya belum. Kita belum nih. Juga. Ini tahun 2011, ini cenderung baru lah ya dibanding yang si B gitu ya. Tapi tuh mungkin karena baru juga ya, yaitu kalau kita cari di jurnal itu relatif itu belum terlalu banyak aplikasinya ke dunia real gitu. Kalau ABC itu banyak banget, jadi kalau googling ya di Science Direct atau di Elsevier itu banyak banget gitu si ABC itu. Tapi kalau si spiral itu ya itu tadi belum terlalu banyak gitu. Kalaupun cari paling banyak ntar dari ITB tuh yang ngembangin si ini sama dari Malaysia gitu. Nah, Asian sekali ya ini spiral. ya karena ini gampang sih, maksudnya itu gampang gitu. Apa cara kerjanya itu nggak kayak si B tadi ada fase-fasenya, ini nggak. Ini cuma rotasi aja, rotate gitu. Jadi ya tadi ya terinspirasi dari bentuk spiral atau gerak spiral. Jadi kalau bentuk spiral ya kayak bentuk ini lah ya, bentuk bunga, bentuk apa sih ini? Ya keong lah ya, keong gitu. Atau kalau gerak spiral kan kayak orbit atau tornado atau apa gitu ya, itu kan kayak spiral juga tuh gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak gitu. Cara kerja juga gampang gitu. Jadi dari sekian banyak calon solusi di domain tadi gitu ya, solusi dengan fitness yang terbaik kita jadikan pusat rotasi, dan kontraksi itu berarti ditarik ya, diputar dan ditarik gitu, putar tarik putar tarik, makanya tuh bentuknya kayak gitu. Spiralnya akan diharapkan gitu ya, akan konvergen lah ke satu nilai yang itu tuh jadi solusinya gitu. Sama punya hyperparameter, ada 4 juga gitu ya, ada berapa banyak gitu ya, berapa sudut putarnya, terus berapa gravitasinya yang kita harus tarik gitu ya, dan berapa iterasi maksimum gitu ya. Nah, cara kerjanya kayak gini nih. Cara yang namanya rotasi itu ini ya. Jadi misalkan saya punya titik merah nih sini gitu ya. Terus nanti tuh kita akan mendefinisikan sudut putarnya gitu ya. Misalkan titik merah ini saya putar terhadap 0,0 gitu ya. Misalkan berapa kali gitu ya. Jadi kalau diputar tuh kayak gini. Tapi kalau rotasi dan kontraksi tuh kayak gini nih. Jadi ini tidak cuma diputar, tapi ditarik. Nih, kayak gini yang dua ini gitu ya. Ini berarti tidak cuma dirotasi, tapi juga dikontraksi gitu ya. Yang ini tuh 0,0 juga sih harusnya. Yang ini sudut putarnya mungkin lebih cepat ya dibanding ini ya. Oh, sorry. Yang ini nih kontraksinya lebih gede. Jadi kayak gravitasinya lebih cepat narik ke bawah. Kalau yang ini relatifnya nggak terlalu jauh ininya nariknya. Ya. Jadi ya sesimpel ini aja gitu. Dan kalau dilihat tadi ya, ini bukan flowchart ya, kayak just algoritmanya ya cuma gini doang gitu. Nah, nanti ya di setiap kali beda masalah gitu ya, yang membedakan tuh apa? Yang membedakan tadi ya fitness ya, gitu. Jadi cara kerjanya sama, mau ngerjain kalkulus atau mau ngerjain routing, mau ngerjain scheduling gitu ya. Cara kerjanya sama, yang membedakan tuh apa? Fitness, itu doang yang membedain. Cara kita menghitung fitness aja sih sebenarnya. Fitness antara fitness model fitness. Ya, fitness, bukan model fitness sih, tapi seberapa baik solusi itu, fitness dari solusi, gitu. Nah, contoh kayak gini nih, misalkan yang si tadi ya, yang kuning tadi ini nih, itu tuh solusi yang paling optimal gitu ya. Sementara tuh yang ini tuh solusi-solusi yang yang lokal tadi ya. Nah, diharapkan tuh kalau pakai si spiral gitu ya, semuanya akan ngerubung gitu, akan ketarik semua ke sini. Gitu. Nah, ini kegunaannya buat apa?
Banyak sih ya. Jadi itu yang tadi saya bilang tadi gitu ya. Jadi kalau ada hubungan sama machine learning kita bisa kawinkan gitu ya. Atau kalau misalkan mau ini tadi contoh ya, ini satu contoh si ABC itu digunakan buat ini nih, si scheduling hal-hal yang rumit kayak gini gitu. Paling banyak sih buat scheduling sih. Jadi kalau kayak scheduling atau apa gitu ya, optimisasi yang multidimensi gitu ya. Nah, bisa dipakai ini. Karena lebih simpel, kita nggak harus bikin formula ininya, rumus matematiknya gitu. Gitu. Ya sesimpel kayak, oh kalau tadi ya, kalau armadanya begini tuh nggak boleh. Kalau tanggalnya melebihi ini nggak boleh. Itu kan kalau secara data kan lebih gampang tuh. Gitu. Dibandingkan kita harus nulis formulanya kan. Gitu. Atau ini si malware detection ya. Gitu. Jadi kalau ini dia mengawinkan antara SVM ya, machine learning ya, support vector machine. Gitu. Tapi feature selection-nya menggunakan si ABC. Gitu. Jadi untuk nentuin malware ya. Gitu. Nah, faedahnya Interfood apa? Ya macam-macam lah ya. Jadi kalau ada masalah optimasi bisa dicoba juga pakai ini gitu. Nah, sekarang saya kasih unjuk lah ya. Ilustrasinya itu gimana? Kita exit gimana ya? Oh, udah, terima kasih. Tapi kan, Yep. kalau yang spiral gitu berarti yang makin dekat dengan titik pusat spiralnya dia makin optimum gitu. Betul sekali. Makin terusnya bisa nggak dia makin menjauh? Kayak black hole kalau nggak salah ada yang bisa makin menjauh kan yang spiral juga bisa gitu. Nah, bisa menjauh nggak? Bisa. Tergantung kita mau atur berapa kontraksinya. Tadi kan ada kontraksi tuh. Kan kalau dia kan ada rotasi, ada kontraksi kan. Ada yang di-rotate, ada yang ditarik kan. Nah, kalau untuk kasus yang ini, saya lebih suka dia di-rotate dan ditarik. Untuk beberapa yang improve tuh ya, metode yang improve, itu konstanta kontraksinya itu dibikin random. Gitu. Jadi kadang-kadang dia narik, kadang-kadang dia lompat gitu. Mencar gitu. Jadi ini bisa narik, mencar, gitu. Kenapa bikin mencar begitu? Tadi ya, eksplorasi sama eksploitasi. Gitu. Jadi dibikin mencar tuh biar yang jauh-jauh tuh mengeksplor yang jauh-jauh juga. Gitu. Nah, ini buat contoh yang simpel gitu ya, saya akan bikin Nah, ini tuh data empty cars sebenarnya. Kalau di R tuh ada empty cars ya, yang apa? Itu sih mobil lah ya, spek mobil gitu ya. Ini contoh ada miles per gallon sama WT apa ya? WT apa ya? Ya itu lah ya, ada miles per gallon sama WT lah ya. Nah, misalkan saya pengen bikin ada ini di training R kayaknya ada. Iya, makanya kayaknya pernah dipakai data ini. Materinya lain ya. Ini ada dua variabel lagi misalkan ya, ada MPG sama WT temperatur ya. Oh berat, oh weight, sorry, ini berat. Ini mobil ya? Mobil, maaf. Jadi ada 32 mobil gitu ya, 32 mobil. Nah misalkan kita pengen bikin kurva atau bikin model regresi linearnya lah ya. Misalkan saya pengen prediksi miles per gallon dari data berat gitu ya, beratnya gitu. Nah ini kalau ini kan titik-titiknya gitu ya, titik-titiknya. Nah ini kalau kita bikin kurva regresinya kan untuk kayak gini nih, gitu ya. Nah ini kalau kita pakai base-nya si R, kan begini nih, simple ya, tinggal di LM, MPG, blablabla gitu ya. Dapatlah kayak gini nih. Jadi MPG sama dengan minus 5 kali WT ditambah 37. Gitu ya. Dan ini salah satu good of it gitu ya. Misalkan saya pakai MAE lah ya. MAE itu kan mean absolute error gitu. Jadi titik-titik cek ini nih saya compare sama nilai garisnya gitu. Terus saya absolute gitu. Nah, nanti dapat MAE-nya itu sebesar 2,3. Gitu. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita bikin model tapi MAE-nya lebih kecil dibanding ini? Gitu. Nah, ternyata nanti kalau pakai si spiral gitu ya, atau pakai si artificial B, itu memungkinkan. Kita dapat model yang MAE-nya lebih kecil. Terus mungkin pertanyaannya, how come gitu ya? Kok bisa sih gitu ya? Kita dapat MAE lebih kecil. Nah, berarti si base-nya salah dong. Si base-nya, si base R. Linear. Iya kan ini. Linear.
Sama, yang nanti juga linear juga. Saya bikin yang linear juga. Kenapa? Ini kata si base area begini, mainnya segini. Nanti saya akan tunjukkan bahwa kalau menggunakan si spiral, saya bisa dapetin main yang lebih kecil dibanding ini. Terus berarti si base area salah dong. Enggak, jawabannya nggak salah gitu. Kenapa? Jadi si R gitu ya, bikin model regresi itu bukan berdasarkan MAE, dia berdasarkan RMS ya, root mean square. RMSE, root mean square error gitu. Jadi kalau pakai base itu dia pakai RMSE. Nah, itu udah pasti kecil karena dia optimal kan, paling optimal RMSE gitu. Ini saya sengaja pakai MAE gitu untuk membandingkan aja gitu. Sebenarnya kalau pakai MAE juga bisa dapat model yang lain gitu. Tapi kalau pakai RMSE untuk nanti kita bikin modelnya ya bisa jadi hasilnya akan sama. Gitu. Tapi berarti kan ini sebenarnya sesuatu yang harusnya sesuatu yang expect kan? Betul. Tapi tetap bisa dipakai. Misalnya pakai spiral juga bisa. Bisa. Gitu. Jadi ini kayak non parametrik gitu. Jadi apapun masalahnya pakai yang meta heuristic juga bisa gitu. Nggak masalah. Gitu. Iya. Nah, cara kerjanya gimana? Cuma tadi tinggal dilihat jadi kayak model optimalnya dari mana gitu. Yes, ya. tuh. Oh, gede banget ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, jadi kalau kalau si baik itu spiral atau si ABC gitu ya, ini nggak ada fungsinya, jadi kita sendiri yang bikin gitu. Dan salah satu tantangannya gitu ya, jadi kalau masing-masing meta heuristic itu ya, tadi yang saya bilang ya, mungkin no freelance gitu ya, masing-masing itu tuh punya plus minusnya sendiri gitu. Nah, kalau si spiral itu masalahnya di mana gitu? Masalahnya adalah tadi ya, karena namanya spiral gitu ya, berarti kan harus ada putar-putar kan ya? Ada muter-muter dan ada tarik-tarik kan? Nah, permasalahan spiral itu tuh ke aljabar sebenarnya, yaitu bikin matriks rotasi yang ini nih. Tring. Nah ini nih, mentranslate bahasa aljabar ke kodenya. Masalahnya di sini nih, kalau siapa namanya? Kalau si spiral. Tapi ini kalau ini tuh berhasil, bebas lah gitu, mau kayak gimana juga. Gitu. Nah, terus alasannya kenapa saya senang pakai spiral? Kenapa? Karena saya sudah menyelesaikan yang ini. Jadi mau matriksnya mau 100 kali 100, mau berapa kali berapa, nah itu udah aman gitu. Tadi ya, ini contoh deh, misalnya gini nih. Ini kan kalau ini kan permasalahan 2 dimensi ya, X sama Y kan. Berarti matriks yang terlibat tuh 2 kali 2. Gitu. Nah, tapi nanti misalkan kalau masalahnya gitu ya, misalkan ada MPG, ada WT, terus ada lagi ada HP gitu ya, horsepower gitu, ada horsepower. Sama ada misalkan manual automatic gitu ya. Berarti kan ada 4 tuh. Nah, kalau 4 berarti matriksnya 4 kali 4. Gitu, 4 kali 4. Karena kan outputnya nanti ada 4 ya. Bahkan nanti ada 5 ya. Karena 5 kan ada intercept di sini ya. Oh iya. Lebih dong. Kalau 4 intercept berarti bisa ada. Intercept cuma nomor 1 kan? Oh, cuma 1 doang. Yes. Nah, gitu. Nah, ya itu tadi sih. Jadi permasalahan cuma di situ doang tuh, mentranslate ini ke ke bentuk kode aja gitu. Jadi kalau ini udah ada, udah aman gitu ya udah kalau selanjutnya akan aman gitu. Karena yang penting cuma ini doang nih. Nah, permasalahannya berikutnya nih kalau pakai si spiral itu ya adalah kalau dimensinya terlalu banyak. Misalkan dimensinya di atas 150 gitu ya. Nah, itu dia akan bermasalah. Kenapa? Komputer kita nggak kuat. Ngerotate vektor 1 kali 100 gitu ya. Dengan matriks 100 kali 100. Nah, itu nggak kuat. Gitu. Nah, terus yang kali ini gimana? Balik lagi ke aljabar. Jadi, ada yang namanya itu pemecahan matriks ya. Jadi kalau 100 kali 100, jadi 50 atas, 50 kiri atas, 50 kanan atas, 50 kiri bawah, 50 kanan bawah. Nanti itu baru tuh dikaliin. Gitu. Jadi dibagi 2 gitu. Dan itu harus simetris ya.
Jadi kalau kita punya permasalahan itu ada 101, nah itu agak susah tuh. Tapi kalau ada 100 dimensi, nah itu gampang, aman, 100. Jadi kita bisa kalikan aja tuh. Kalau vektornya tuh ke bawahnya 100 gitu ya, jadi kayak 50 kali ini, 50 kali ini, kali ini. Ntar hasilnya tinggal digabung. Gitu. Secara aljabar gitu. Kelemahannya itu untuk plus minusnya ya. Gitu. Nah, kalau si ABC gimana? Kalau si ABC sih, menurut saya tuh yang paling capek tuh tadi tuh. Di ininya, apa namanya? Di milihin sorry. Jumlah lebah itu sebenarnya hyperparameter juga ya? Betul, itu hyperparameter. Oh itu ya, baik. Nah, kelemahannya si lebah tuh ini doang sih. Ini, muter-muter ininya, muter-muter apa namanya? Muter-muterin si lebahnya. Dari titik ini pindah ke titik mana, itu lebih capek di situ. Untuk ngodingnya ya, gitu. Karena kemarin sempat siwar gitu ya, terus lebahnya nggak berubah-ubah. Kok nggak berubah-ubah ya, diem aja gitu. Dia mager gitu ya, itu sih. Sama ini tadi, apa, dia kan ada banyak ini ya, ada si onlooker, ada employed sama scout kan, jadi kayak harus bikin 3 cluster gitu loh, 3 kotakan gede gitu. Ya istilahnya buat 3 lebah ini gimana? Ya, kalau si spiral kan cuma nggak ada apa ya, cuma 1 doang gitu ya. Tapi itu pengaruh ke besaran data juga, kayak tadi besaran Enggak. variabel. Kalau tadi yang 100 itu bisa dibikin pakai ini? Bisa. Maksudnya kalau sekitar kan tadi Oh iya, betul. Ya, gitu Bisa. Kalau yang ini tuh halangannya justru tidak ada halangan di jumlah n-nya ya, n solusinya ya. Misalkan tadi ada 1 kali 100 solusi gitu ya. Nah itu nggak ada halangan sih. Sorry, 1 kali, nggak ada 100 variabel gitu ya, ini nggak ada halangan. Ya jadi ini lebih cocok buat variabel yang Banyak gitu nggak sih? Yes, betul. Karena dia yang harus dieksplor banyak. Ya, gitu. Lanjut ya. Nah, terus gimana realnya? Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, ada tuh yang namanya tuh ini nih. Tidak ada. Problem ini. Ini yang tadi rotation matrix ya. Jadi kita harus bikin dulu nih fungsi untuk membuat matriks rotasi gitu ya. Nah, di sini udah ada ininya ya, udah ada hyperparameternya ya. Theta tuh mau berapa kali muter gitu ya, berapa derajat muternya. Sama n itu adalah banyaknya solusi tadi ya, banyaknya variabel. Tadi kan ada 2 tuh, intercept sama si itunya kan, nilai si WT-nya kan. Jadi kalau ke sini berarti 2 gitu. Ya kalau mau 100 tinggal 100 gitu ya. Sama ini nih, fungsi untuk rotasi sama kontraksi gitu. Jadi sini konstanta kontraksi itu 0,7 gitu. Jadi kalau yang tadi itu jaraknya 1 gitu ya, di iterasi berikutnya ditarik 0,7. Berikutnya tarik lagi 0,7. Gitu. Logikanya kalau semakin banyak muter, eksploitasinya semakin bagus. Ya, dia kan muter tuh makin banyak tuh. Makin banyak area yang dieksploitasi sama dia. Gitu. Tapi konsekuensinya dia lama konvergen gitu. Sama nih kayak si ini nih kontraksinya. Kalau dibikin lebih kecil akan cepet menyerap gitu ya. Tapi kelemahannya bisa jadi dia tidak terlalu bagus eksploitasinya gitu. Bingung kan? Nah, ini saya kasih gambarnya deh. Ada nggak rule of thumb-nya mas? Kira-kira berapa gitu baru kiranya lumayan lah. Ya, misalnya kalau kayak M2 Oh, yang ini sih nggak ada sih, kita mesti cari-cari sendiri sih. Karena ini kan beda-beda masalah, beda-beda ini kan. Gitu. Nah, jadi tuh ini simple, kita nggak pakai library yang aneh-aneh gitu ya, karena kan bikin sendiri semua gitu. Sebetulnya yang dibutuhkan cuma DPLR doang gitu, yang TidyR, paralel sama ggplot tuh nggak perlu sih. Ggplot buat gambar doang ya. DPLR cuma buat ngitung, cuma just pakai DPLR aja gitu. Saya pakai paralel biar cepet aja gitu. Contoh di sini misalkan saya pakai ini yang ini dulu ya, ini ya si spiral dulu ya. Jadi contoh yang ini tuh saya pakai 5 calon solusi gitu ya. Jadi kayak 5 bintang lah ibaratnya gitu ya.
Terus Juga masih kan tentuin aja terserah. 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 Nanti kita akan lihat ya nanti deh. Kalau segitu nanti hasilnya jadi kayak gimana gitu ya. Terus ini berapa kali iterasinya gitu ya. Misalkan 60 kali. Terus tadi tuh si ininya ya kayak epoch gitu ya. Konstanta 0,7 gitu ya. 0,7. Terus udah itu doang sih. Nah, ini untuk nentuin seberapa fitnessnya gitu ya. Fitnessnya juga simpel sih, kita yang bikin sendiri gitu. Jadi kalau untuk apa namanya? Kalau untuk si cara kerja regresi kan gini ya. Saya kasih juga ya. Nah, kira-kira ini nih. Cara kerjanya si regresi kan kalau kita pengen memprediksi MPG dari si WT. Cara kerjanya kan si WT dikalikan konstanta ditambahin konstanta kan. Nah, gitu kan. Nah, contoh misalkan saya punya calon solusi gitu ya. Itu yang ini nih. Calon solusinya tuh min 34 sama si 41 gitu. Ya cara kerjanya ya udah sesimpel itu aja, sesimpel kayak apa? Iya, gitu. Dibalikin lagi ke sini jadi nah, misalkan si X-nya tuh min 34 ya. Si Y-nya tuh 41. Ya udah, si WT kali X ditambah si Y dapatlah sekian. Ini kan MPG hit, ini kan MPG kan? Ya kita tinggal bandingkan aja. Bandingkan aja si MPG sama si MPG hit itu seberapa jauh atau MAE-nya gitu ya. Ini kan dihitung nih, MAE-nya berapa? Oh, MAE-nya 90 gitu. Jadi nanti beda-beda masalah ya tinggal kita ganti ini doang nih, objective function-nya aja. Gitu. Ini berlaku nih untuk artificial B atau macam-macam gitu ya. Semua metaheuristik tuh yang sama adalah cara kerjanya. Tadi ya yang cuma 6 baris atau yang cuma flowchart itu gitu ya. Itu sama semua. Yang membedakan apa? Ini doang nih. Si objective function ini. Gitu. Simple banget. Iya, simple. Jadi kita tinggal ngubah-ngubah si objective function aja. Makanya tuh ini kelihatan simpel karena single itu kan. iya, Single variabel. variabel betul. Tapi walaupun nanti permasalahannya juga rumit gitu ya, yang diubah cuma si object function. Makanya itu ini tuh kenapa saya sering pakai karena kemarin kan pas tugas kuliah kan udah baku nih gitu ya. Setiap kali ada masalah baru, ini akan sama semua nih. Ini bahkan nggak perlu library yang macam-macam. Enggak, iya. Ini tuh sama semua. Ini sama semua. Jadi maupun apapun masalahnya, ini sama. Yang beda cuma ini doang nih di sini doang. Gitu. Gitu ya. Nah ini saya kasih unjuk ya. Jadi kalau nanti kita pakainya 5 ya. Ininya 5, terus S2 iterasinya cuma 60 gitu ya. Jadi yang si merah itu tuh titik yang eksak ya, yang tadi perhitungan si base-nya si R gitu ya. Sementara yang si X itu tuh adalah ya solusinya si ini gitu. Tadi ada ingat nggak MAE-nya berapa? Yang sebelumnya? 2,4 bukan ya? Oh iya sebelumnya. Iya berarti ini lebih gede dong lumayan. Lebih kecil. Yang ini lebih gede. Yang ini kan Oh ini kan 234. 234. Yang ini MAE-nya 2,3. 232. Lebih kecil. Lebih bagus kan itunya gitu. Nah, cuma pakai 5 gitu ya, 5 solusi kita udah dapat nih nilainya gitu. Tapi bisa jadi kalau pas saya run berikutnya ya nggak dapat. Bisa juga kayak gitu. Contoh ya. Bisa jadi nggak dapat Mel. No. Kesono kan larinya kan. Iya. Makanya tadi si metaheuristik itu tidak ada jaminan tuh dia tuh dapat yang optimal karena bisa jadi dia terjebak dalam kenyamanan. Iya, nggak akan kena ketemu Mel karena dia udah terlalu jauh. Iya, dia rasa tuh ini tuh yang paling optimal gitu. Kenapa dia nggak nyampe sini? Iya. Karena tadi itu kan dia cuma 5 nih. Bagian itu tidak tereksplor dengan baik.
Oh. Tidak tereksploitasi dengan baik gitu. Jadi ini contoh ya, misalkan cuma 2 lah ibaratnya ya, cuma 2 ya. Terus misalkan ini saya lamain ya waktunya deh, mungkin itu terlalu cepat kali ya. Gimana ya? Itunya juga bisa, apa, stepnya tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Ya, kalau bisa juga gitu. Oke, ini cuma, Nah ini bisa nih. kayaknya nggak bisa juga deh. Dia nggak akan mendekat mas. Enggak. Dia akan stay di situ. Yes. Karena titiknya di situ. Karena titik itu kan dia kan ditarik kan, dia muter dan ditarik. Dia posisinya trap di lokal. Betul. Kecuali kalau tadi Andy bilang kita kasih rules, dia tuh bisa melebar juga Iya. gitu, bisa Karena melebar dia selari begitu trap di lokal ya udah dia berada Iya. di situ. gitu. Nah, jadi caranya gimana biar dia tidak terjebak gitu ya? Iya. Caranya ini yang paling simpel tuh, ya udah kita perbanyak aja jumlah solusinya. Bentar. Kalau tadi yang pertama masih kan bisa dapat 2 komaan. Kebetulan, Oh. kebetulan pas lagi run langsung dapat, kebetulan. Gitu. Nah kalau di kehidupan nyata, bukan kehidupan, kalau lagi mau ngerjain gitu gimana caranya supaya, soalnya kan kalau taruh 5 Betul. bisa jadi Yes. parkiran yang kedua Aha, gitu kan. yes. Nah itu gimana? Nah, good question. Biasanya di awal-awal itu saya akan memperbanyak si calon solusinya, Mel. Saya bikin 100 misalkan, atau saya bikin 1000 gitu. Nanti dari situ saya turunin. Karena kan kalau 100 atau 1000 kan pasti lama tuh runningnya kan. Nah, saya akan turunin kira-kira di berapa yang itu masih bisa accept secara runtime, tapi hasilnya masih bagus. Ini contoh ya, kalau saya bikin 100 ya. Tuh, semuanya kena kan? Dia langsung ketemu karena dia dapat. Bisa jadi nanti hasil lebih bagus lagi. Tadi kan 325 ya? 232 ya? 232. Bisa jadi nanti 23 berapa gitu. Atau sama, mungkin sama. Sama nih kayak tadi. Sama ya. Kayaknya kurang lebih 23, 21 sekian. Gitu. Tapi mungkin ini karena single X itu loh, itu juga ngefek. Kalau single X harusnya linear ya udah paling. Kan sebenarnya kekuatannya optimizing seperti ini salah satunya kalau ada multi atau ada relation antara satu X dengan X lainnya. Nah, dapat itu solusinya nih. Berarti kan WT kali ini tambah ini gitu. Gitu sih. 2,32. Yes, 2321 urut gitu. Nah, itu jadi tinggal dimainin ini doang nih. Dia mainin ininya, terus dimainin mau berapa banyak ininya, atau tadi ya, rotasinya gitu ya. Di sini misalkan bukan 0,7 deh, 0,3 gitu. 0,3 konsekuensinya apa? Dia akan semakin cepat apa ya? Iya, cepat tarik ke bawah gitu. Biasanya sih gini, kalau saya pengen cepet-cepet ya, misalkan dibikin 0,3 nih gitu ya. Nah, konsekuensinya saya harus memperbanyak si ininya, si calon solusinya. Biar dia tuh lebih apa? Secara yes, udah lebih tereksplorasi gitu. Jadi contoh tadi saya kecilin ya, tapi saya tambahin jadi 200 itu misalkan. Tapi masih kan, misalnya masih kan turun ini 200 ke sekian gitu. Tapi kan tetap aja itu nggak menjamin. Betul. Iya, nggak menjamin. Dia akan bisa dapat Karena kalau ormo X-nya banyak, setahu itu bisa track di berbagai lokal. Oh makanya jadi punya banyak solusi kayak gitu. Iya, salah satu pilihan. Oh ya. Makanya ini mungkin akan lebih oke dipakai ke permasalahan lebih punya banyak solusi. Yang kompleks. Iya, cuma satu. Yes, Ya, betul. betul. Kalau udah satu ya ini jangan Iya. gitu. Cuma AX pabrik nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau begitu solusinya banyak dengan dia kayak gini kan dia jadi bisa istilahnya mendetek di sini ada solusi nih, di sini ada solusi nih gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi nanti tinggal diubah aja tuh. Tadi mau kontraksinya berapa banyak gitu ya. Nanti kan tadi saya kencengin gitu ya. Misalkan saya bikin 0,9 deh gitu ya. 0,9. Terus tadi muter-muternya mana ya? Matriks rotasinya. Ini kan 2pi per 10 gitu ya. Misalkan saya pengennya tuh 2pi per 60 gitu ya. Jadi kalau 2pi per 60 terus ini 0,9 gitu ya. Dia akan lebih lama muter-muternya gitu. Misalkan ininya 50 deh. Gitu ya. Tuh, muternya akan lebih lama. Dan kontraksinya juga akan lebih lama kan, karena 0,9 kan. Gitu. Biasanya kalau di awal-awal tuh ya, buat nyari solusi tuh, saya bisa kayak gini. Lebih lama gitu ya, antara 0,7-0,9 lah gitu ya. Terus solusinya banyak gitu ya. Terus muternya juga jangan terlalu heboh gitu.
tadi. Nggak dapet yang tadi 2,2. 2321 ya. Yes. Di atas yang Ya, tapi ini nggak akan pernah turun lebih dari 2,2 Iya. karena ini sedikit. Gitu sih. Nah ini yang si siapa namanya? Ini yang si spiral kayak gitu kerjanya gitu. Jadi setelah digambar mungkin lebih kelihatan ya cara kerja gimana ya gitu. Dan ya ini tuh tadi saya yang saya suka tuh itu sesimpel itu gitu. Cara kerjanya sesimpel itu. Jadi kayak digabret semua solusi gitu ya. Terus dari semua solusi itu dihitung mana yang paling bagus kualitasnya dan dia itu dijadikan pusat gravitasi untuk diputar dan ditarik. dengan Gitu. data yang tadi gitu ya. Betul. Jadi tetap ada itu. Ya. Nah tadi ya bisa jadi itu pas pada saat kita merotasi awal tuh bisa jadi titik pusatnya di mana gitu. Tapi lama kelamaan kan kita harapkan titik pusat rotasinya adalah di tempat solusi yang terbaiknya. Gitu. Ya, coba ya, misalnya 10 ya. Terakhir ya sebelum kita masuk ke ABC ya. Ininya saya balikin lagi ke 0,7. Nah, yang ini kenapa nggak nyampe ke sana gitu? Karena tadi diputarnya terlalu lama ya. Jadi dia kayak nggak muter-muter gitu kan, gitu. Coba kalau ini dipercepat ya. Ntar dia muternya lebih banyak. Gitu. Tadi, karena itu metahuristik, nggak ada jaminan di optimal gitu tadi, kita harus memperbanyak ini sih, di awal-awal ya. Gitu. Benar-benar mesti coba-cobain sih. Nah, untuk masalah yang rumit ya, nanti ya itu tadi, kalau misalnya ada konstrain ini, konstrain itu gitu ya. Nah, ini kita masukin di sini nih, konstrain-konstrainnya. Dan kita ngasih hukuman juga di sini. Gitu. Ini kan mencari mana yang paling rendah kan, gitu. Misalkan kita punya konstrain tertentu nih, ya kita tinggal tambahkan hukuman di sini. Jadi yang seharusnya mencari yang terendah saat ada hukuman ya, nilai dia kan jadi tinggi tuh. Nah, jadi solusi yang tinggi itu tuh tidak akan digunakan. Gitu. Dia akan selalu mencari yang rendah. Gitu sih. Tapi yang titik buat nariknya itu yang tentuin dari sini kan Mas? Dari sini betul. Dia akan cari mana yang paling rendah tadi tuh. Jadi pusat gravitasinya. Bisa jadi iterasi pertama, iterasi kedua tuh beda-beda. Gitu. Kalau kayak gini berarti X-nya itu titiknya. Yes, betul. Berarti sebenarnya dari awal dia udah tentuin di situ, cuman dia kayak nyebar jalan dulu. Nah, sebenarnya tuh si X itu titik-titik finalnya Mel. Jadi tuh sebenarnya tuh kalau misalkan kita ini saya gambarin yang titik yang pertama lah ya. Nah, awal tuh semua ada 10 nih, tergantung tadi kita bilang ya, misalnya ada 10 titik nih sini nih. Nah, awalnya tuh ini ada 10 titik. Nah, nanti dari 10 titik itu kan dihitung tuh berapa sih fitnya dia gitu ya, fitnessnya dia kan. Nah, kan hitung sini nih. Ini contoh ya, ini saya kasih unjuk nilai fitnessnya gitu ya. Nah, ini kayak gini nih. Ada ini segini. Karena kita mencari nilai yang paling rendah, makanya dia itu menjadikan si sampel satu gitu ya. Titik pusat gravitasinya itu adalah yang paling kecil. Misalnya yang paling kecil di sini berapa nih? 39. Oh ini nih, 3955 kan? Anggaplah itu di sini gitu ya. Nah, nanti pada iterasi kedua, ini akan jadi pusat gravitasi. Dia akan diputar ke sini, gitu. Nanti dilihat lagi nih, F-fit yang berikutnya. Gitu. Jadi sifatnya terus aja gitu. Ini contoh ya. Ini misalkan tadi center satunya itu yang ini. Min 20, 46 gitu ya. Itu yang mana tuh ya? Itu kali ya. Nah, ini kan diputar nih. Nah, ini proses rotasinya ini nih. Nah, setelah dirotasi dan kontraksi gitu ya, kita hitung lagi. Sorry, ini saya gambarin dulu deh. Nah, udah berubah kan? Nah, udah berubah, dihitung lagi nih F-fit-nya. Tapi titiknya di situ tadi ya? Yes. Nah, sekarang udah berubah kan? Sekarang kan? Tadinya kan 39 nih. Nggak berubah kan? Karena kan di pusatnya karena dia. Iya, betul. Tapi nah, lebih kecil tuh. Yes. Sekarang misalnya namanya 10. Nah, dia akan jadi pusat rotasinya. Diputar lagi bisa jadi yang tadinya tuh di rotasinya di sini, sekarang di sini misalkan. Putar lagi. Nanti pas putar kita hitung lagi F-nya. Mana yang paling kecil. Gitu doang cara kerjanya. Makanya sesimpel itu.
Soalnya tadi kalau digambarin spiral itu Seolah-olah ke sini kan. seolah-olah itunya yang geser gitu. Gitu. Jadi suatu titik pusat gravitasi itu beda-beda tergantung isi iterasinya. Oh, aku paham gini bukan. Spiral itu, jadi kalau misalnya dia titik yang tadi 39, misalnya dititikin. Terus habis itu sekarang titik yang 10, Yes. terus nanti berikutnya titik apa, itu akan ngebentuk begini. Yes, betul. Oh. Diharapkan nanti endingnya itu adalah di solusinya. Di sini kan kita nggak tahu, ini kan solusi eksak kan. Ya kita harapkan yang dekat ke sini. Iya. Jadi kebetulan kita tahu. Kemudian kita tahu. Tapi Dalam aslinya kasus real tidak tahu. Aslinya kita nggak tahu. Kita nggak tahu Aslinya kita Ya, nggak sama tahu. dengan kamu rutin, kamu tahu dari mana? Iya, ketika kita nggak spiral tahu. paling optimal, nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Itu cara eliminasi otak kita kan belum tentu optimal juga. Kita nggak tahu. Sudah itu sudah. Sudah dihitung. Ini parameternya tambahin. Gitu ya. Jadi cara kerjanya gitu. Simpelnya sih kayak gitu. Jadi bikin solusi di mana aja, hitung fitnessnya yang paling kecil. Kalau kita minimasi gitu ya, cari yang paling kecil jadi pusat rotasi, putar dan kontraksi, hitung lagi terus lagi gitu. Gitu. Iya. Kayak Excel tapi bisa dipakai gitu. Gimana tuh? Gitu. Itu matematika murni. Kita susu murni. Masih baik kalau susu kental manis. Ini beneran susu. Ya. Lebih ke arah gula diketulin ya. Oke, lanjut ya. Oke, dulu. Sampai sesi spiral dulu ya, ada pertanyaan dulu nggak? Cara kerjanya gitu tuh. Simpel cara kerjanya. Nah, sekarang si ABC gitu ya. Nah, kalau yang si ABC yang seperti itu saya bilang gitu ya, itu tuh dia itu lebih banyak ininya. Jadi kayak ada fase-fase tadi kan ya. Ada fase employee B-nya sama ada fasenya onlooker-nya gitu ya. Onlooker B-phase gitu. Nah, atas-atasnya gimana? Atasnya sama ini. Jadi kayak ini bikin grafik juga sama. Bikin grafik. Objective function gitu ya. Objective function masih sama cara ngitungnya gitu. Jadi kayak DF-nya kan tinggal kalikan aja tuh ya tadi ya. Si X-nya kali WT, si Y-nya tambahin gitu ya. Nah, tapi perbedaannya cuma ini. Kalau untuk di di B gitu ya. Itu ada tadi ya food quality ya, seberapa bagus madu gitu ya. Nah, kalau di ABC dia udah kasih rumusnya. Rumus untuk menghitung seberapa bagus si madu itu gitu. Dan ini kita tinggal pakai aja. Gitu. Jadi ada double ya, ada ngitung objective function. Tadi kan kita ngitung mae gitu ya. Ngitung mae dan kita ngitung food quality. Kalau yang tadi kan kita cuma ngitung mae-nya doang kan. Mae itu sebagai dasar, yang paling kecil mae-nya itu yang kita ambil sebagai pusat rotasi. Kalau ini enggak. Ini kita ngitung si mae-nya dan nanti kita juga hitung si food quality-nya. Seberapa bagus si nektarnya lah ibaratnya gitu ya. Dan di sini juga kita harus ada tambahan nih untuk membuat fungsi untuk masing-masing lebah biar dia itu tuh pindah-pindah. Gitu. Kalau yang tadi kan kita tidak harus membuat lebah itu pindah kan. Kalau tadi kan yang tadi itu pindah karena ditarik dan diputar kan. Nah, kalau ini enggak. Ini adalah fungsi untuk biar si lebah itu masing-masing itu pindah. Betul. Nah, lebih ribet. Nah, ini di sini nih. Di sini ada nilai randomnya nih. Ada nilai random dari min 1 sampai 1. Jadi dikasih nilai random tuh si lebah itu tuh mau kemana? Ke atas ke bawah atau ke kanan ke bawah? Kanan kiri. Gitu. Tadi yang si spiral bisa dibikin kayak gini juga nggak? Tadi bisa juga ya. Tergantung kontraksinya mau kita bikin kayak gimana kan. Gitu. Tapi saya lebih suka yang asli itu kayak gitu. Tapi kalau yang improve itu dibikin ada probabilitasnya juga. Nah, ini contohnya kayak gitu. Ini saya coba kita run aja kali ya. Kalau misalkan berapa banyak B-nya gitu ya. Misalkan B-nya ada 100 ya. Jangan 10 deh. 10 deh. Jadi jangan mengharapkan dia itu nanti akan ngumpul ya. Enggak, cara kerjanya bukan ngumpul. Kalau B. Kalau B enggak.
Nanti di endingnya nanti akan ada polanya, tapi nanti di endingnya ada polanya. Itu kita lebah. Kok banyak mas? Ya, ada 100 lebahnya. Oh. Demo. Kalau di lebah itu ada berapa? Berapa ekor? 10.000. Dikit banget. Itu lampion doang. Kerjaan lo. Kerjaan staf paling rendah. Ini tadi yang merah tuh hasil ekstrak ya. Ini kalau yang lihat biru kotak ini tuh hasilnya si spiral. Oh. Hasilnya apa? Spiral yang tadi. Tadi. Yang tadi. Ini lama, kayaknya saya tadi bikin Kebanyakan sih. onlookernya. Oh ini apa si fase employee-nya 20, fase lookernya 2 kali 20, 40. Terus dia itu ya, tadi kan kalau lihat di workflow-nya kan bisa macam-macam tuh, dari employee ke onlooker kan. Bisa dari onlooker balik lagi ke employee gitu, itu bisa juga. Gitu. Nah, ini kemarin saya bikin kayak gitu. Jadi dari dari employee ke onlooker, ke employee lagi, terus nanti ke onlooker lagi. Kalau di gambarnya nggak bolak-balik ke kantor gitu. Iya, nggak kelihatan. Capek saya bikin gitu. Ya pokoknya gitu lah ya. Nanti hasilnya ya tadi. Kalau si siapa namanya? Kalau si spiral itu kan dia cross organ kan 1 detik kan. Kalau ini just kayak dance ya. Dance yang tadi gitu. Jadi ini tuh adalah rute area si B-nya tuh nari-nari itu. Gitu. Nanti by the end of the day gitu ya. Si status B itu akan memorize, akan cari tahu, oh siapa nih bunga yang paling bagus kualitasnya, dan itu solusi kita. Gitu sih. 26, 27, Sampai 40. Oh, itu nilai 0,1 tuh nilai limitnya ya. Jadi masing-masing apa? Nanti oh, saya nggak ngeluarin nilai mainnya ya? Nggak, saya nggak ngeluarin. Pokoknya segini aja pokoknya. Ya terima aja lah. Sama, ini juga bisa dimacam-macamin. Paling ya dimacam-macam cuma ya doang nih. Si berapa banyak buahnya ya. Sama si ininya. Contoh misalkan saya cuma ambil 10 aja deh. Biar nggak lama-lama gitu ya. Atau 5 deh. 5. Misalkan cuma 15 gitu ya. Kalau kemarin nyoba-nyoba sih, kayaknya ya, kalau si ini ya, walaupun nilai lebahnya kecil ya, dia akan bisa ngebentuk sih. Kalau si spiral mungkin harus lebih banyak si titiknya, gitu ya. Gitu sih. Enggak, ini saya bikin lebih kecil tadi, cuma 15 lebahnya. Tadi kan stop. Udah selesai. Oh, tadi keluarnya berapa? 4 sekian. Ya, nggak saya hitung. Nah, ini dapat tapi nggak terlalu bagus ya. Kan minus 6. Harusnya kan minus 4 ya. Gitu sih paling. Si dua ini. Ya. Gitu. Kalau saya sih ini lebih ribet sih. Karena saya harus bikin macam-macam fungsi ya. Ya, cuma tadi mungkin kalau Betul. S-nya banyak banget. Ya. Gitu sih. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Dikit ada pertanyaan. Oh, ada ya? Enggak. Oh, enggak. Terus kalau yang dipakai di routing yang apa? Atau enggak dua-duanya? Kenapa? Routing. Pakai yang spiral. Spiral. Oke. Ya, kalau routing pakai yang spiral gitu. Jadi ya kalau untuk yang routing itu
Pertama nyari harinya, terus yang kedua nyari armada ya? Iya. Armada. Terus yang ketiga armada keberapa? Gitu. Gitu sih. Jumlah itu dibanyakin kali ya Mas kan. Iya, dibanyakin. Makanya di sini saya pakai ini nih, pakai paralel ya. Pakai paralel computing. Gitu. Biar lebih cepat aja. 6 core artinya apa? Saya pakai 7 core di sini. Core buat ngerjain ini. Iya. Prosesor. Core prosesornya. Ada Ada 12 berarti itu. nggak bisa, saya cuma 8 di sini. 12 minta. Ya nggak bisa langsung error nanti. Anda halu ya. Bukan yang di bukan. Yang di sana 12 ya. Kalau saya cuma 8. Itu berarti semakin tinggi semakin cepat dia. Ya. Udah gitu. Ada pertanyaan? Kita greedy. Enggak sih, yang penting benar. Benar menurut greedy. Iya, belum. Membenarkannya itu loh yang berat. Yang itu satu pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Belum. Udah nggak ada aja lah. Mas, tapi penasaran kalau contoh yang rutin itu kalau eksaknya sebenarnya ada nggak? Nggak ada sih. Eksaknya bisa jadi ada kalau kita mau nulisin formulanya, rumus-rumusnya. Itu panjang. If-nya nggak tahu ada berapa kali. Iya, jadi puyeng jadinya gitu. Gitu. Kan ada X-nya kan. Misalkan X itu apa, Y itu apa, Z itu apa gitu. Kalau sekarang pakai ini. Kalau pakai ini saya nggak mesti iya. Nyari greedy-nya aja kan. Ya. Intinya kan kalau yang shielding itu kan nggak boleh keluar hari. Kalau kata kontrak Nggak pakai historical. nggak pakai historical. Beda. Enggak beda. Oh nggak pakai. Nggak pakai. Enggak. Kita kasih unjuk sedikit lah ya. Makanya itu yang bedanya ML sama optimization tadi. Sebenarnya routing itu jatuhnya optimization. Berarti kalau routing cuma ngasih jadwal ini, jawab sama ini gitu ya. Armadanya mana, routingnya apa aja. Gue pikir ini pakai data historical yang sebelumnya. Nggak pakai historical. Nggak ada data aktual ya. Planning berarti kan. Planning kirim. Optimizing meminimalkan kilometer misalnya atau meminimalkan biaya. Kan saya tunjuk deh skill saya. Jadi kalau dilihat nanti algoritma sama kayak tadi gitu ya. Iya. Sebentar, ini itu nah nih sama kan kayak tadi kan, gitu. Bikin calon solusi, diputar-putar, gitu. Sama gitu. Terus cari yang ini itu selesai. Sama ntar yang itu juga sama. Bikin calon solusi, putar-putar gitu. Sama sih. Paling yang beda itu doang yang si apa namanya objective function-nya aja gitu. Yang di sini tuh ya itu tadi cara kerja tuh yang pertama tuh kita cari tanggalnya dulu ya. Tanggal tuh misalkan ada sini nggak sih? Oh yang ini nih misalkan nih, yang ini constraint-nya tuh nggak boleh lebih dari 5 sorry ini 5 detik ya, saya lupa dia. Time lagi nama toko, cari TSP, confirmation, saya lupa. Yang ini, oh ini contoh misalkan yang ini nih, atau ini ya tanggal ya, oh ini. Ah ini nih tanggal. Dia nggak boleh melebihi tanggal minimum sama tanggal maksimum aja. Masih constraint-nya nggak ada ya. Oh gini, terus kalau tahunnya melebihi sesuatu gitu ya kasih hukuman gitu. Ya simpel itu sih. Gitu. Ini kayak gini misalkan ini kan tanggalnya gitu ya. Tanggalnya harus sesuai dengan tanggal kirim minimum sama tanggal kirim maksimum. Tapi untuk kasus ini saya paksain minimum sampai maksimum kurang 2 gitu misalnya. Kenapa harus kurang 2? Terserah sih. Terserah kita aja. Kita mau bikin kayak gimana. Apakah harus diselesaikan di tanggal minimum, plus 2 gitu. Terserah. Gitu. Kita sendiri yang ngatur nanti. Nanti pokoknya kalau hasilnya itu tanda kutip hukuman mulu gitu ya, berarti itu tuh nggak works aja pokoknya. Gitu. Terus tadi ya misalkan kalau melebihi ini nih, melebihi
melebihi tonase gitu ya, melebihi kubikase gitu ya, kubikasi gitu, kasih hukuman gitu. Sama juga sih, misalkan ini nih, ini melebihi 5 titik gitu ya, melebihi 5 titik pengantaran, kasih hukuman gitu. Ini melebihi jenis armada yang diperbolehkan, kasih hukuman gitu. Berarti pada saat masih kalian bisa ini kayak ngetes berkali-kali gitu ya. Yes, untuk ngerunning pasti berkali-kali gitu. Tapi kalau yang ini kan udah fix ya, rules kan udah fix. Tapi pada saat awal tadi misalnya hukumannya mau nambah 2.000. Oh iya, benar. Itu dites berkali-kali. Ya. Tapi bisa itu sih. Kalau saya tuh simple rules-nya gitu ya. Ini kata saya ini kenapa ini 1000, kenapa ini 100 gitu ya. Biar saya bisa tahu kan tiap kali ngerun itu kan nanti kan ada nilai-nilainya kan. Kalau nilainya itu ribuan berarti yang salah di situ. Kalau nilainya cuma ratusan yang salah di sini. Kalau nilainya puluhan berarti yang salah di situ gitu. Yes. Jadi nanti bisa ketahuan itu tuh salahnya di mana. Apakah saya salah ngoding rules-nya gitu ya, atau ada rules yang applied. Yes, ada yang konflik di mana. Gitu. Itu sih. Wes. Ada pertanyaan lagi?